Bayangkan sebuah cinta yang mampu mengguncang sebuah kerajaan. Seorang raja besar jatuh hati pada wanita yang berbeda keyakinan. Cinta mereka bersemi, tapi bayangan konspirasi dan pengkhianatan sudah mengintai. Di balik tembok megah Pajajaran, sebuah takdir mulai ditulis. Takdir yang akan mengubah sejarah Sunda selamanya. Bagaimana benih perubahan yang ditanam oleh Subang Larang menjadi ancaman bagi kerajaan? Mengapa Prabu Siliwangi harus menghadapi pilihan yang sulit? Saksikan kisah penuh intrik ini hingga akhir. Jangan lupa like, komentar, dan subscribe untuk mendapatkan cerita sejarah Nusantara lainnya. Prabu Siliwangi, raja besar yang membawa kejayaan bagi Pajajaran, pernah jatuh cinta pada seorang wanita yang kelak mengubah arah sejarah kerajaannya. Dia adalah Nyai Subang Larang, putri seorang tokoh berpengaruh dari Cirebon. Berbeda dari istri-istri raja lainnya, Subang Larang menganut Islam, sebuah keyakinan yang kala itu masih asing di tanah Sunda. Cinta mereka bersemi di tengah perbedaan. Meski ditentang oleh para penasihat istana, Prabu Siliwangi tetap menikahi Subang Larang dan menjadikannya permaisuri. Dari pernikahan itu, lahirlah 3 anak, Walang Sungsang, Rara Santang, dan Raja Sangara. Subang Larang membesarkan mereka dengan ajaran Islam, sebuah keputusan yang diam-diam menimbulkan kegelisahan di dalam istana. Seiring waktu, kecemasan para petinggi Pajajaran semakin nyata. Seorang pewaris takhta yang tidak sejalan dengan kepercayaan leluhur dianggap sebagai ancaman bagi kestabilan kerajaan. Diam-diam, mereka mulai menyusun siasat. Anak-anak Subang Larang harus disingkirkan sebelum mereka cukup kuat untuk menuntut hak atas warisan Pajajaran. Mereka diasingkan dengan alasan mencari ilmu, dipisahkan dari istana yang seharusnya menjadi rumah mereka. Namun, tidak ada yang menyangka bahwa justru dari pengasingan, inilah lahir sebuah kekuatan baru, yang kelak akan mengguncang Pajajaran dari dalam. Walang Sungsang tumbuh jauh dari kemewahan istana, tetapi tidak kehilangan kebangsawanannya. Dengan kecerdasan dan tekad yang diwarisi dari kedua orang tuanya, ia membangun jalannya sendiri. Dalam pengembaraannya, ia bertemu dengan Syekh Datuk Kafi, seorang ulama yang memberinya wawasan lebih luas tentang kepemimpinan dan spiritualitas. Di bawah bimbingannya, Walang Sungsang tidak hanya memahami Islam, tetapi juga strategi pemerintahan yang kelak akan mengubah sejarah tanah Sunda. Sementara itu, Rara Santang mengikuti takdirnya ke tanah jauh. Ia menikah dengan Sultan Syarif Abdullah dari Mesir dan melahirkan seorang putra yang kelak dikenal sebagai Sunan Gunung Jati. Dari garis keturunan inilah pengaruh Islam di tanah Sunda semakin kuat. Di sisi lain, Prabu Siliwangi mulai merasakan perpecahan yang diam-diam menggerogoti istananya. Ia mungkin telah berhasil menjauhkan anak-anak Subang Larang dari Pajajaran, tetapi takdir berkata lain. Jauh dari istana, benih yang ditanam Subang Larang mulai tumbuh menjadi kekuatan baru. Dan ketika waktunya tiba, Pajajaran harus menghadapi ancaman yang tidak datang dari luar, tetapi dari darahnya sendiri. Rara Santang melahirkan seorang putra yang kelak dikenal sebagai Sunan Gunung Jati, seorang tokoh penting dalam penyebaran Islam di tanah Sunda. Dengan warisan 2 budaya yang kuat, Islam dari ibunya dan tradisi lokal dari ayahnya, Sunan Gunung Jati tumbuh menjadi sosok yang sangat dihormati. Dia tidak hanya mengandalkan gelar atau keturunannya, tetapi juga berjuang untuk memberikan arti yang lebih dalam bagi masyarakatnya. Ketika kekuasaan Pajajaran mulai goyah, Sunan Gunung Jati memanfaatkan pengaruhnya untuk menyebarkan ajaran Islam dengan cara yang penuh kasih dan kearifan. Ia menjalin hubungan baik dengan para pemimpin lokal dan mengajak mereka untuk melihat Islam sebagai jalan yang membawa kedamaian dan kemakmuran. Melalui pendekatan yang bijaksana, ia berhasil memenangkan hati banyak orang, membuat Islam semakin diterima di kalangan masyarakat Sunda. Di sisi lain, Prabu Siliwangi merasakan gejolak yang semakin kuat dalam kerajaannya. Rakyatnya mulai beralih ke ajaran baru yang dibawa oleh Sunan Gunung Jati, sementara para penasihat istana semakin khawatir akan masa depan Pajajaran. Mereka mulai menyadari bahwa perubahan ini bukan sekadar tren, tetapi sebuah pergeseran paradigma yang dapat mengubah tatanan sosial dan politik yang telah ada selama berabad-abad. Dalam menghadapi ancaman ini, Prabu Siliwangi mengambil sikap defensif. Ia berusaha mempertahankan tradisi dan kekuasaan yang telah diwariskan nenek moyangnya. Namun, seiring dengan semakin meluasnya pengaruh Sunan Gunung Jati, kekuasaan Pajajaran kian terdesak. Perang yang tidak terlihat sedang berlangsung di antara 2 kekuatan, satu berakar pada tradisi dan kekuasaan, sementara yang lainnya ditopang oleh harapan dan visi baru. Dalam ketegangan ini,
Prabu Siliwangi harus membuat pilihan yang sulit, bertahan dengan cara lama atau membuka diri untuk perubahan yang tak terhindarkan. Dengan setiap langkah yang diambil Sunan Gunung Jati, Pajajaran semakin dekat pada titik tak kembali. Dan di tengah situasi ini, sebuah pertanyaan muncul. Apakah kekuatan cinta dan keyakinan akan mampu mengubah takdir sebuah kerajaan yang pernah megah? Ketegangan di Pajajaran mencapai puncaknya ketika berita tentang keberhasilan Sunan Gunung Jati menyebarkan Islam mulai menyentuh telinga Prabu Siliwangi. Sang raja, yang selama ini berjuang mempertahankan tradisi dan kekuasaan kerajaannya, merasa terancam oleh kebangkitan ajaran yang kian mendominasi di kalangan rakyatnya. Ia menyaksikan bagaimana pengaruh Sunan Gunung Jati tumbuh semakin kuat, menggerakkan hati banyak orang untuk beralih kepada keyakinan baru. Sementara itu, di istana, para penasihat dan bangsawan mulai menggerogoti kepercayaan diri Prabu Siliwangi. Mereka berpendapat bahwa jika tidak ada tindakan tegas, Pajajaran akan kehilangan identitasnya dan terperosok ke dalam kekacauan. Dalam upaya untuk mempertahankan kekuasaan, Prabu Siliwangi mengumpulkan para pemimpin dan penasihatnya untuk membahas strategi menghadapi Sunan Gunung Jati. Di luar tembok istana, Sunan Gunung Jati terus melangkah, berupaya menjalin hubungan dengan komunitas yang lebih luas. Dia mendirikan pesantren dan tempat peribadatan, mengajarkan ajaran Islam dengan cara yang damai dan penuh kasih. Masyarakat mulai berdatangan, mencari pengetahuan dan bimbingan, menjadikan Sunan Gunung Jati sebagai panutan yang mampu menjembatani perbedaan di antara mereka. Kekhawatiran Prabu Siliwangi semakin meningkat ketika mendengar kabar bahwa banyak rakyatnya berbondong-bondong mengikuti ajaran Sunan Gunung Jati. Dia menyadari bahwa kekuasaan yang dimiliki tidak lagi sekadar tentang keturunan, tetapi juga tentang hati dan kepercayaan rakyat. Dalam kebingungan dan tekanan, Prabu Siliwangi merasa terjepit di antara dua pilihan, mempertahankan tradisi yang telah ada atau menghadapi kenyataan bahwa perubahan tak terhindarkan. Akhirnya, dalam sebuah pertemuan yang mendebarkan, Prabu Siliwangi memutuskan untuk mengundang Sunan Gunung Jati ke istana. Dia berharap pertemuan ini bisa menjadi kesempatan untuk mendiskusikan masa depan Pajajaran, sebuah upaya untuk menemukan jalan tengah di antara dua dunia yang berbeda. Namun, di balik niat baiknya, ada juga rasa takut dan harapan akan perubahan yang tidak bisa dihindari.